Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Perkenalkanlah saya Budi, mohon izin untuk presentasi. Keren. Oke, itu ya sedikit di awal ya, sebelum saya mulai presentasi. Berikutnya, jadi di sini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang Maluku saja. Ya. Ya, ini adalah bahan ajar advokasi untuk Provinsi Maluku, yaitu tepatnya di Kabupaten Buru Selatan. Sebenarnya saya ini adalah kapten dari Kabupaten Buru, tetapi di sini karena daerah yang masih banyak yang belum aktifkan akun belajar ID itu di Kabupaten Buru Selatan. Jadi nanti fokusnya di Buru Selatan. Di sini saya bersama Bapak BPP Maluku, ada Pak Raihan yang duduk di sebelah sini. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu. Untuk yang pertama adalah di sini fitur yang dipakai itu Google Sheet. Ini berkaitan dengan tadi apa yang dilakukan Pak Raihan, yaitu mendata di kabupaten, setiap kabupaten di Provinsi Maluku itu akun belajar yang belum diaktifkan. Jadi di situ dilihat data peserta didik dan pendidik yang belum mengaktifasi akun belajar ID. Kemudian diklasifikasi berdasarkan kecamatan, kemudian satuan pendidikan, yaitu menurut NPSN. Setelah itu kemudian bisa dilihat banyaknya berapa dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Buru Selatan itu yang belum mengaktifkan akun belajar ID. Begitu juga dengan akun belajar ID per sekolah-sekolah, itu bisa diketahui berapa, itu bisa juga. Jadi nanti di sini Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Buru Selatan nanti bisa diajari tentang Google Sheet untuk menggunakan bagaimana mengolah data-data itu dan membuat efektif bagaimana dalam mencari banyaknya tadi. Contohnya banyaknya akun belajar peserta didik yang belum diaktifasi. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah Nah, ini tentang kondisi geografis yang ada di Kabupaten Buru Selatan. Di Buru Selatan ini kondisinya itu bukan daratan yang datar, itu bukan. Tetapi di sana sebagian besar berupa pegunungan dan juga ada perbukitan. Kalau yang dataran rendah itu jarang sekali. Kemudian setelah itu untuk listrik itu sebenarnya juga ada sebagian yang ada yang belum ada. Untuk yang ada itu juga sering ya mati lampu begitu. Jadi di sana masih terbatas, apalagi jaringan internet. Jaringan internet di sana juga sangat terbatas. Kemudian meskipun keadaan demikian itu, tetapi semangat peserta didik untuk belajar itu sangat tinggi dan juga gurunya juga memiliki semangat untuk belajar. Kemudian di sini bisa menggunakan Google Jamboard. Di sini guru bisa mengungkapkan apa cerita atau kisah dari pengalaman yang sudah dilakukan. Di sini dari Google Jamboard itu nanti bisa dibuat 3 slide. Yang pertama tentang apa hal yang baik yang sudah dilakukan selama menjadi guru dalam proses pembelajaran. Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua di slide kedua Google Jamboard, apa yang masih kurang baik dan perlu untuk ditingkatkan. Dan yang ketiga, harapannya apa kepada peserta didik nanti untuk pembelajaran berikutnya, itu harapannya apa. Nah, di situ Bapak Ibu guru dilatih untuk memanfaatkan Google Jamboard, menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Jamboard. Karena di Kabupaten Buru Selatan ini masih jarang sekali menggunakan aplikasi digital. Jadi di sini diutamakan ke gurunya terlebih dahulu. Untuk peserta didik nanti bisa mengikuti. Kalau gurunya sudah oke, sudah canggih, muridnya nanti bisa ikut canggih juga.
Nah, itu untuk yang kedua ya, Google Jamboard. Di sini produknya juga sebenarnya sudah ada. Ini perangkat ajar itu biasanya ya dikerjakan secara manual, kemudian di print begitu. Kemudian untuk sekarang, jadi guru bisa memanfaatkan aplikasi Google Doc. Jadi Google Doc nanti bisa membuat modul ajar yang kreatif dan menarik. Oh, ini saya nomor 4 ya, nggak apa-apa lah. Nanti habis nomor 4 lanjut nomor 3. Jadi modul ajar yang menarik menggunakan Google Docs. Jadi di situ nanti Bapak Ibu guru diminta untuk menentukan satu tujuan pembelajaran yang nanti akan dikembangkan menjadi modul ajar. Dan modul ajarnya itu meliputi 3 bagian utama saja yang terpenting, yaitu tujuan, kemudian langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Nah, itu aja yang terpenting sehingga dalam Google Docs tersebut memuat ketiga aspek tersebut. Nah, itu untuk Google Docs. Di sini dampaknya yaitu mengurangi penggunaan kertas. Karena selama ini guru-guru di sekolah menyiapkan RPP atau modul ajar itu di print. Jadi ini seperti melestarikan hutan lah. Jadi mengurangi penebangan hutan karena bisa mengakibatkan hutan banyak yang tertebang. Nah, itu salah satu dampaknya. Kemudian ada juga bisa berkolaborasi. Karena di Google Doc itu guru bisa membagikan link yang dibagikan nanti dengan akses editor. Makanya nanti bisa bekerjasama dalam membuat modul ajar yang kreatif dan menarik. Lalu kemudian bisa disisipkan ada link-link interaktif yang bisa dibuka pada Google Docs. Berikutnya, sekarang ini yang ketiga ya. Tadi saya keempat dulu, sekarang ketiga. Di sini peserta didik di PAUD itu pada dasarnya suka bermain ya, suka bermain. Kemudian di sini untuk di awal itu guru bisa membuat asesmen diagnostik yang mengidentifikasi karakteristik peserta didik, yaitu dengan menggunakan Google Form. Jadi di sini peserta didik, bukan peserta didik, pendidik menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dimasukkan dalam Google Form. Setelah itu pertanyaan tersebut ya udah dibuat melalui Google Form. Kemudian setelah selesai dibuat, angka Google Form dibagikan kepada orang tua peserta didik. Kemudian pendidik mengamati hasil pengisian angket tersebut. Setelah itu, maka hasil tersebut digunakan untuk strategi atau metode pembelajaran selanjutnya. Berikutnya, sekarang yang kelima ya. Yang kelima, ya ini tentang penyimpanan dokumen. Ya memang selama ini penyimpanan dokumen di HP atau di laptop itu mudah sekali untuk penuh. Karena untuk pembelajaran memang saat ini itu dokumentasi menjadi sangat penting, baik berupa foto atau video. Kemudian kalau tidak diupload di Google Drive, maka HP kita akan lemot. Ya benar kan Bapak Ibu semua? Benar. Ya benar toh. Jadi kalau HP lemot nanti ya nggak bisa video lagi, nggak bisa mengambil gambar lagi. Makanya ini guru-guru bisa menyimpan dokumen pada Google Drive dengan menggunakan akun Belajar ID. Di sini pendidik membuka Google Drive bisa di HP atau di tablet atau di laptop, tergantung apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru. Kemudian mereka mengunggah dokumentasi pembelajaran pada Google Drive. Dan yang terakhir, mereka bisa juga membuat folder-folder agar dokumentasi tertata dengan rapih yang ada di Google Drive. Manfaatnya, dokumentasi tersimpan secara rapih, kemudian perangkatnya menjadi lebih ringan. Jadi HP yang dokumentasi sudah dipindah nanti menjadi ringan dan bisa digunakan secara normal kembali. Oke, itu untuk kelima. Ini masih banyak ya Bapak Ibu. Bapak Ibu masih semangat mendengarkan toh?
Ya, nggak, ini nanti di awal sama di akhir saja, di tengah nggak usah. Siap. Oke. Di tengah-tengah penjelasan. Sekarang yang keenam. Kalau keenam tentang media pembelajaran. Karena selama ini media pembelajaran digital itu sangat jarang dimiliki oleh guru-guru di Kabupaten Buru. Makanya di sini Bapak Ibu guru diminta untuk membuat media pembelajaran berbasis Google Slides. Di sini seperti biasa, jadi Bapak Ibu guru membuka Google Slide, kemudian mulai menyusun media pembelajaran berbasis Google Slide. Kemudian bisa menyisipkan gambar-gambar yang menarik yang bisa dicari di fitur Explore. Langsung Explore, di situ muncul gambar-gambar yang akan dimasukkan. Kemudian bisa membagikan umpan balik. Jadi pendidik tersebut bisa minta umpan balik ke rekan pendidik lainnya. Gimana ini media pembelajaran saya ini? Sudah baguskah? Sudah menarikkah? Itu bisa minta bantuan rekannya. Sehingga media pembelajarannya menjadi semakin bagus. Nah, lalu dampaknya apa? Dampaknya itu media pembelajaran yang menarik dan berbasis digital. Kemudian pendidik dan rekan-rekannya bisa saling memberikan umpan balik. Ya, itu. Sekarang lanjut ya untuk berikutnya. Nah, ini sekarang tentang komunikasi. Jadi Bapak Ibu pasti tahu ya, komunikasi itu menjadi salah satu dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Oh Bapak Ibu, janganlah marah beta. Presentasi saya hanyalah sederhana. Oh Bapak Ibu, janganlah marah beta. Lah orang muda punya biasa. Punya istri. Beta